biar punya data ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Ya. Selamat datang, salam kenal untuk ya teman-teman, sahabat, ya, mahasiswa, mahasiswi pasca. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tambah berkah. Ya. Berkah Amin, itu ya ziyadatul khair, ada peningkatan kebaikan. Ya. Nama saya Muhammad Hajar Dewantoro, lahir di Sumeneb 1963, ya sudah berumur ya. Ya, Mas Komar ini ya mirip saya itu, udah putih ya. Oke, Pak. Ya, nikmati ini sunatullah ya, nikmati sunatullah. Ya, istri 1, anak 4 ya. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kita semuanya dan keluarga kita mudah-mudahan selamat dari pandemi COVID-19. Amin. Walaupun virus yang ketiga ini sudah mulai melemah ya, tapi ya karena kita ini terdiri dari jasmani rohani, ya, jasmani kita ini yang berkaitan dengan virus. Kalau rohani kita beda ya. Dan pengembangan rohani ini tugasnya Bapak Ibu sekalian. Mengembangkan potensi fitrah. Di antara elemen fitrahnya itu adalah potensi keberagamaan. Ya. Yang menangani itu disebut guru agama. Ilmunya namanya tarbiyah. Robba yarubu tarbiyatan. Jadi Bapak Ibu sekalian disebut murabbi. Ya. Orang yang membimbing seseorang agar dewasa dan sadar pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Ini semuanya murabbi. Ya. Tapi juga tarbiyah itu ada yang mengatakan ada kaitan dengan riba ya. Pinjam meminjam uang itu kan riba. Ya, riban, nah, riban tarbiyah. Ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya mengembangkan, nambah ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, tidak bisa menjadi bisa. Ya, dari kognitif, afektif, psikomotorik, kalau agama Islam namanya ilmu iman amal. Nah, ini. Nah, mungkin materinya ke depan sambil campur ya. Konsep ilmiahnya jangan lupa integrasi dengan agama kita. Ya. Termasuk bicara kecerdasan. Ya. Kecerdasan. Ya, masih perkenalan. Ya. Saya sudah catat beberapa. Saya dikasih tugas untuk mengampu, mendampingi kita semua, ya teman-teman, bahas tentang perbandingan pendidikan dalam kurung Islam. Nah, ini penting ini. Perbandingan pendidikan dalam kurung Islam. Ya. Ya. Ya, saya sudah kirim di grup itu RPS-nya, kalau di sekolah namanya RPP, ya. Yes. Ya, kalau di perguruan tinggi RPS. Sebelum itu ada satu lembar namanya silabus.
Ya. Biasanya di perguruan tinggi yang membuat prodi. Kalau di sekolah biasanya sekolahnya ya. Jadi guru tugasnya mengembangkan silabus dirinci menjadi RPP. Ya. Ya. Ini harus pelan-pelan. Nah, kalau sudah kerja semua itu bukan RPP lagi, membuat RP namanya. Nah, RP. Ini penting ini, sama pentingnya. Oh kok bicara itu sekuler atau hubud dunya, ra'sukuli khotiatin. Oh enggak, dalam Islam itu namanya ada hifdzul mal. Jadi orang Islam semuanya harus memelihara dan mengembangkan ekonomi masing-masing. Serba suki mau beo Pak Dokter ya. Nasib, bagus. Pokoknya kita integrasi ya. Paham agamanya agak luas sedikit, ya. Luas sedikit. Ini perbandingan pendidikan. Dan kita punya visi, ya. Pasca kita punya visi, yaitu mewujudkan program pasca sarjana Magister Studi Islam, ya, menjadi pilihan utama. Ya. Jadi harus unggul, hebat, ya. Teman-teman sekolahnya saya catat nanti suatu saat saya kunjungi. Ya. Semua sekolah yang tercatat di depan saya ini, di sekolah Bapak Ibu sekalian harus hebat ke depan. Ya. Ini ada emosinya dikit. Teman-teman kita yang Kristen, Protestan, itu Katolik itu bagus-bagus sekolahnya. Gitu. Masa umat Islam nggak bisa? Ini penting ini. Ini emosi ya, bukan ilmiah ya. Emosi. Paham ya? Semuanya Siap, Pak harus. Dokter. Iya, siap, bagus. Monggo kami mengundang Pak Dokter nanti ke Monjali. Siap. Depan asrama haji. Oh, depan asrama haji. Wah, Al-Azhar punya. Betul, yeah. Nah, oke. Ya, paham saya. Tapi belum pernah masuk. Takut nggak bisa keluar ya. Oke, monggo nanti boleh setiap saat saya di sana. Nah, ini punya misi nih, misi. Saya sudah kirim ya, misi. Nah, di sekolah masing-masing misinya itu diperhatikan. Misi ini risalah kalau bahasa kenabiannya, risalah Islamiyah ya. Sesuatu yang harus dijalankan oleh kita. Core bisnis di pendidikan adalah pengembangan potensi siswa. Yang dimaksud core bisnis itu bukan bisnis ya. Bisnis itu adalah AMBC, artinya kesibukan, usaha. Ya. Kadang-kadang otak kita kalau sudah nyebut bisnis, wah ini duit ini, enggak. Jadi kesibukan kita di sekolah adalah mengembangkan potensi siswa. Itu namanya core business. Itu ya tinggal dirumuskan di masing-masing sekolah seperti apa. Ini kita punya konsentrasi, gitu. Lulusannya kita ini seperti apa, sudah diharapkan memadukan nilai ilahiyah, maksudnya agama, ya, dan insaniyah, nah, itu ilmu perolehan, nakli akli, ya, paham ya? Ya. Nilai ilahiyah maksudnya ilmu agama Islam, nilai insaniyah maksudnya ilmu-ilmu yang ditemukan oleh manusia, ilmu kasab, ilmu kasbi, ilmu perolehan. Nah, tugas kita seperti itu. Jadi guru agama bukan hanya bicara keimanan dan ibadah ke depan. Nah, ke depan. Ayo. Spell. Ngadep catatan. Spesifik, nah ini penting ini, spesifik. Semua yang ada di sini dibiasakan Pak Yuni. Melihat pendidikan itu multi perspektif. Tarbiyah, pendidikan itu tidak berdiri sendiri. Ya. Itu namanya applied science. Jadi pendidikan itu perlu ilmu psikologi,
ilmu agama, ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu filsafat, ya semua ilmu dibutuhkan. Nah, yang belakangan ini teknologi informasi. Juga harapkan Apa teman-teman toh bahasa Arabnya apa misalnya? ya, apa namanya dibiasakan Misalnya, meneliti. Apa kosakata? Ikro ini membaca situasi, membaca teks Al-Quran hadis, membaca buku. Kalau membaca situasi istiqro. Nah, istiqro itu membaca situasi. Nabi Muhammad di Gua Hira itu sebetulnya istiqro. Melihat situasi Mekah seperti merenung. Nah, teman-teman yang bergabung di sini diharapkan punya jiwa seperti itu, selalu membaca. Nah, kritis, kreatif. Selalu ingin lebih baik lagi. Jadi pemimpin, ya suatu saat jadi kepala sekolah, wakil kurikulum, atau kepanitiaan apa, pokoknya apa yang diberikan siap. Nah, gitu. Ilmu manajemennya harus bagus. Nah, kita ini punya CPMK. Kalau di sekolah nggak tahu saya. Ya. Kalau dulu KD ya atau SKL KD. Sebentar lagi kan ada kurikulum prototipe ya. Sudah turun ya. Sudah leading. Diujikan di sebagian sekolah penggerak, Pak. Oke, sekolah penggerak. Nah, kita harus mengarah ke situ. Nanti ada isu-isu yang teman-teman akan bahas itu. Ya, capaian pembelajaran CPMK kalau di perguruan tinggi. Ya. Ada 3 kajian perbandingan pendidikan, isu-isu pendidikan dan sejarah pendidikan. Ya. Ini sebetulnya tempat kerja teman-teman, Bapak Ibu sekalian, awalnya nggak ada itu. Sekolah itu awalnya nggak ada. Tapi masyarakat ingin berkembang, kita mendirikan sekolah. Ini namanya dialektika masyarakat dan sekolah. Nanti di perbandingan pendidikan di Finlandia atau di Mesir atau di Arab Saudi, itu masyarakatnya seperti apa, menginginkan pendidikannya model apa. Dialektika masyarakat dan pendidikannya. Pasti. Nah, ini dipakai nanti dianalisis. Oh, kalau Malaysia masyarakatnya model seperti ini, ya ada kecenderungan pola pendidikannya seperti ini. Ya. Nah, ini gambar dialektika. Dialektikanya seperti ini. Awalnya masyarakat mendirikan sekolah agar sekolah menciptakan seseorang sehingga membuat perubahan di masyarakat. Nah, setelah masyarakat tambah maju, masyarakat minta lagi pada sekolah, di kurikulumnya dirubah yang lebih bagus lagi. Terus seperti itu. Ya. Yang buat kemajuan di masyarakat ya alumni pendidikan. Kalau di pendidikan, di sekolah kita itu namanya transformasi individu, tapi kalau di masyarakat sudah melakukan transformasi sosial. Ya. Nih. Transformasi individu maksudnya mengembangkan potensi peserta didik secara individual. Nah, nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, dia merubah kehidupan sosial, namanya transformasi sosial. Cara bacanya seperti itu. Ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kemudian gaya saya berdialog dengan teman-teman. Ya. Tadi ada yang bertugas di SD, SMP, SMA, itu beda itu. Ya, kalau TK, SD, SMP separuh, itu teori moralnya itu adalah heterodos, nah, heterodos. Ya. Maksudnya anak itu dipaksa awalnya oleh bapak ibunya, oleh gurunya. Dia berperilaku A, B, C, D karena pengaruh dari lingkungannya sangat kuat.
Tapi kalau seperti ya kita ini kuliah sudah otonomos, sudah akil balik, tanggung jawab, kesadaran, itu namanya otonomos. Jadi tidak ada doktrin di sini, malah saya yang banyak belajar. Pak Muridin ini gimana Pak? Oh gini Pak Ajar. Oke. Rohmiati, ya. Gimana? Oh gini. Ya, itu namanya otonomos. Kalau di sekolah tingkat bawah pedagogik, nah, kalau kuliah seperti ini namanya andragogi. Andragogi. Oke. Jadi ya sharing pengalaman. Pengalaman penting. Teori bisa berubah. Jadi pengalaman dari Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya ini penting. Pendekatannya andragogi. Ya. Kalau di tingkat bawah ya, lebih banyak behavioristik, ya. Perilakunya ditentukan oleh kanan kirinya orang luar. Tapi kalau sudah dewasa, terutama kita ini, ya, itu namanya humanis, bergantung potensi dirinya dan transpersonal. Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ilmunya semua. Ini sebentar lagi masuk puasa, berarti itu psikologinya transpersonal. Dalam diri kita ada potensi fitrah, berarti humanistik. Tapi kita buat suasana di kampung, di masjid, biar islami, itu namanya behavioristik. Jadi kalau melihat sekolah lain seperti itu, ya, studi perbandingan itu bisa antar negara, antar paham, antar negeri swasta, antar yayasan, antar apa, ya kita bebaskan aja. Tapi umumnya ya, perbandingan pendidikan itu membandingkan antar negara. Namanya studi wilayah. Tapi dalam Islam ada setiap aliran itu punya filsafat pendidikannya masing-masing, ideologinya ya bisa dipakai ilmu ini. Dari sini dulu ada pertanyaan? Ini gunanya bagi guru. Jadi teman-teman yang ngambil S2 di UI itu tambah wawasan. Ternyata gaya, pola, manajemen, budaya sekolah itu sekolah saya dengan yang lain beda toh. Ini penting ini. Penting, kesadaran ini penting. Nah, saya itu minta kita baca, mungkin ada yang hafal surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Gimana itu bunyinya? Saya cari HP dulu. Ada yang hafal ya? Dibantu. Bu Umi mungkin hafal. Yang mana Pak? Al-Hujurat 13. Oh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Ya. Salam. Itu penting ya. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukannya yang ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Iya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Oh, itu mujadilah ya? Itu Al-Mujadalah. Mujadilah 11. Kalau yang itu yang yarfa'illah tadi Al-Mujadalah kayaknya. Ya. iya. Itu sama-sama penting. Betul ya. Penting. Yang tadi Al-Mujadalah. Tapi untuk perbandingan Al-Hujurat lita'arofu, jadi ada lita'arofu. Kalau lita'arofu Al-Hujurat. Ini penting ya. Jadi kita belajar perbandingan itu untuk saling memahami, understanding. Ya, bukan dalam rangka menjatuhkan sekolah lain, bangsa lain. Ya.
Ya, walaupun antar bangsa tidak bisa dielakkan, setiap generasi pasti ada perang. Jadi sekarang tuh itu prediksi malaikat itu. Ya? Prediksi malaikat benar ketika kita diciptakan pertama kali. Gimana ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, bagus. Pertama khalifah itu konsep penting. Terus Bu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada beberapa potong ayat ya. Yang terakhir, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada sesuatu tujuan hidup manusia yang tidak diketahui oleh malaikat. Tapi secara empirik malaikat benar. Kadang manusia ini gelut, perang, tumpah darah, ya, jadi preman, jadi apa. Jadi seorang pendidik seperti kita harus mencari rahasia Allah yang tidak diketahui oleh malaikat. Apa itu? Nah, ini penting. Ya, kalau kita agama Islam yaitu menciptakan manusia yang rahmatan lil Alamin. Tujuan perbandingan pendidikan di situ. Li ta'arufu. Kita ngambil pelajaran dari sekolah lain. Dari bangsa lain. Dari yayasan lain. Yang negeri swasta. Nih, penting. Tapi kata-kata khalifah itu penting. Tapi juga ada ayat yang kita diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Jadi kita guru agama ini membangun teori ketika melihat sekolahnya orang lain, ya maksudnya bangsa yang lain, biar tidak pragmatis kita ya, diombang-ambingkan. Jadi kita ini tugasnya menciptakan syahsyatul muslim, kepribadian muslim. Kepribadian muslim itu ada dua jangkar, khalifatullah dan abdullah. Nah, hablum minallah, hablum minan nas. Nanti kita dalam Qul in kuntum tuhibbunallah. Itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, itu jalannya. Nah, ketika kita lemah di kompetensi apa, ya, kok negara barat maju, itu nggak bisa diselesaikan dengan demo. Bisa diselesaikan. Ya, perilaku kita dirubah. Maksudnya pengelolaan pendidikannya. Oh, barat sekuler, kita lengkapi. Kami akan senang. Nah, seharusnya ada agamanya. Ya. Saling belajar. Nah, yang Jogja ini, ya, tapi dulu ya zaman saya, sekolah non Muslim itu kan hebat-hebat dulu. Tapi sekarang umat Islam sudah punya sekolah hebat-hebat juga. Nah, ya, alhamdulillah berarti SDM kita tambah bagus. Nah, dalam artian kecil antar ya, berapa? 22 mahasiswa yang gabung ini nanti saling belajar antar sekolahnya. Keunggulannya apa? Ya, saling melengkapi. Suatu saat sekolah kita itu unggul. Nah, saya di UI punya tugas mengawal proses, ya, sehingga alumninya ya bagus. Nah, teman-teman yang bergabung di sini ya, diusahakan berinteraksi. Ya, karena ini sudah jadi guru semua, ada ilmu komunikasi itu, ada komunikan guru, ada komunikator guru, komunikan,
message, media, efek. Nah, berarti ada dampak. Kalau jarang ketemu, itu nggak ada dampaknya. Ya saya menghadapi calon kepala sekolah, ya, calon menteri, calon apa ini di hadapan saya itu, ya obsesinya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, kemudian saya sudah kirim apa namanya RPS saya, itu. Nah ini saya. Nanti dua pertemuan, tetap ada lecturing, ya diskusi kelas, itu. Ya, ini masih, kalau Ali Imran ada yang hafal ya ayat 110. Ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. Apa yang hafal? Awalnya sebentar. Kuntum khairu ummatin. Awalnya apa ya? Khairu ummatin ukhrijat lin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar pendidikan profetik. Pendidikan ala Nabi. Kalau ingin unggul, 3 hal yang harus diperhatikan. 1, humanisasi, amar ma'ruf, ya, memanusiakan manusia. Itu nanti mengacu kepada maqasid syariah. Hifdzuddin, kecerdasan spiritual, hifdzul akal, kecerdasan akademik, intelektual, hifdzun nafas, kecerdasan emosional, hifdzun nasl, kecerdasan sosial, hifdzul mal, kecerdasan entrepreneurship, hifdzul bi'ah, kecerdasan lingkungan. Nah, ini yang menjadi fokus nanti tugas observasinya. Dan liberasi. Kalau ada yang kurang baik, dikurangi sedikit demi sedikit, syukur semuanya. Daf'ul mafasid atau darul mafasid muqaddamun ala jalbil As-shalih. Ya. Jadi ya ada bully itu pasti ada, bully itu pasti ada, tapi dikurangi. Ya. Senior junior di sekolah pasti ada. Kalau malam jangan sampai keterlaluan. Mungkin pejabat nggak tahu itu, tapi kalau tingkat bawah paham. Senior junior pasti ada. Di masyarakat pasti ada. Nah, ini diliberasi, nahi mungkar. Bentuk minuman nabilah dan transendensi. Nah, itu nanti di sekolah mana yang harus transendensi. Hablum minallahnya diperkuat, mana amal soleh atau humanisasinya yang harus diperkuat, mana yang harus dicegah, liberasinya yang harus dihindari atau dicegat melalui peraturan atau pengawalan dan seterusnya. Ya. Nanti minggu kedua kita ya teori-teori perbandingan, metode penelitiannya, ya, sekaligus ngajari metode cara nyusun skripsi, metodenya ya. Nah ini sudah saya bagi-bagi. Nyusun tesis, Ustaz. Oh ya, insya Allah saya bimbing. Banyak yang ngambil mata kuliah saya itu sebetulnya artikel ketika presentasi itu jadi tesis. Banyak. Saya bukan hanya ngasih kuliah, tapi ada pengembangan karir, terutama di tesis. Saya bantu. Japri terus berlanjut, dan tidak harus saya jadi pembimbing skripsinya. Nah, itu namanya penting ini, ya. Tidak harus saya. Paham ya? Ahmad Al-Faruqi ada tadi,
Paham ya? Ya, nanti belajar bedanya pendidikan di Spanyol, ya toh? Nah, Spanyol ini kan daerah Islam dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Ya toh? Daerah Islam, Khalifah Islamiyah dulu. Ya, karena perkembangan ya bermasalah. Artinya pendidikan. Kemudian Agustri Yuniawan, ya nanti belajar sekolah Jerman. Yang terkenal teknologinya kuat. Ahmad Fauzi di Prancis, ya. Betty Yuliani di Inggris, ya. Ismoningsi di Rusia yang sekarang ini. Ya. Untung ada perang ya, sehingga kita tahu, oh ternyata Islamnya kuat ya. Nah, ya kita biasanya, umumnya ya, bukan kita benci Cina loh di WA, you know? Ternyata banyak santri sekolah di sana. You know? Setelah wah bagus Islamnya. Ya karena kita nggak tahu, karena nggak studi banding. Kemudian di Rusia, Cina, ya, kemudian Jepang, ini di Setiawan nanti. Kemudian Amerika Latin, Marwanti, kemudian di India. Muhammad Aris itu Pak, Muhammad Aris. Muhammad Aris ya. Ya bukan Anis. Nanti diperbaiki ya. Muhammad Aris, oke Aris. Iya. Oke. Di India bayangan kita Hindu-Buddha lah. Tapi dulu ada peradaban Islam di sana sehingga ada Taj Mahal, ada perguruan tinggi Islam terhebat waktu itu. Ya. Nah, ini perlu, mengapa bisa jatuh dipelajari nanti. Nah, sekarang seperti apa di India? Di India itu sekarang mendukung perang berpihak pada Rusia. Mengapa? Itu menarik. Kemudian Islam di ASEAN, ini biasa di Afrika. Nah ini ada juga kajian isu-isu ideologi konservatif, Kristen dan Islam. Konservatif religius, paham ya? Bapak Ibu sekalian? Dilihat dari performa seseorang dalam beragama. Ada rasional religius, ada tuh pendidikan Islam adanya. Ada yang cenderung pendidikan Islam yang praktis, pragmatis. Ini di bukunya Al-Jawad bisa dibaca. Itu hasil riset. Kemudian ada perkembangan pendidikan kritis, praksis. Di Amerika Latin ada aliran pendidikan pembebasan, Paulo Freire dan Ivan Illich, di Schooling Society, manusia ini tanpa sekolah. Itu aliran nativisme. Ya. Yang di Schooling Society itu aliran nativisme. Jadi manusia itu hidup sudah punya potensi hereditas, jalani aja jadi. Nah, itu di filsafat pendidikan ada nativisme, empirisme, konvergensi. Tapi kalau yang pendidikan kritis dari Paulo Freire. Di Indonesia muncul pendidikan profetik. Ya. Itu sebetulnya mirip-mirip bagaimana pendidikan itu berkembang terus. Kritis. Kemudian ini Nurul Hidayah nanti punya tugas dialektika antara eksternal internal siswa berbasis kecerdasan. Maksudnya ini kan guru semua toh. Biasanya yang dipandang itu transfer knowledge, values, skill. Ya toh? Potensi siswanya sendiri nggak diperhatikan oleh guru agama ini, guru-guru ini. Jadi ya toh, hanya nanamkan gini bukunya ini selesai ya toh?
potensi siswanya sendiri nggak diperhatikan. Nah, nanti kita kaji isu-isu pendidikan. Jadi ke depannya kita transfer values, knowledge, skill tapi potensi siswanya kasih kesempatan berkembang juga. Kemudian, ini orde lama, orde baru, muncul gerakan dari zaman Belanda dulu. Belanda, Jepang melahirkan 4 strata sosial. Ya. Kalau di India ada berapa kasta, Bapak Ibu? Teman-teman semua, sahabat. Brahmana, Satria, Wisnu, Siwa, yang paling bawah, Sudra. Indonesia ada juga itu. Ada 4 strata itu. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa setiap pembentukan parlemen baru Arab selalu ada? Nah, itu ya Arab selalu ada. Ini bisa dikaji dari pendidikan, bisa dilihat. Ini bukan bicara etnis emosi ya. Ini pendidikan. Jadi ada 4 strata yang dibentuk oleh penjajah sehingga kalau yang di hadapan saya itu mungkin kalau sekolah kelas luruh namanya, ya. Ini kelas bawah, sudah cukuplah di situ, ya. Sehingga yang naik ke atas ya bangsa Eropa, ya, Arab, Cina waktu itu. Terus di bawah itu ada bangsawan. Ya. Tapi karena berkembang pendidikan, maka derajat seseorang karena keluarga ini sudah mulai redup sekarang, kalah dengan menaiknya tadi ada ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kita bersekolah itu dalam rangka menaikkan derajat sosial, terutama yang rohani, spiritual. Ini bicara struktur sosial. Jadi sekolah ini penting untuk mengurangi strata-strata sehingga tidak adil. Ini maksudnya arahnya ke sana. Dan kita harus tahu. Ya. Ini orde lama, orde baru, muncul gerakan ekonomi Islam. Itu. Kemudian setelah reformasi ini muncul sangat kuat Islam konservatif. Nah, ini mengapa? Dilihat dari pendidikan. Dilihat dari pendidikan. Bukan apa namanya? Bukan perasaan. Ini pendidikannya seperti apa sebetulnya? Ya. Kan bisa dibaca dong. Setelah reformasi itu muncul gerakan-gerakan apa namanya? Ya, yang baru kelihatan. Maaf ya, ini istilah-istilah ilmiah ya. Jadi muncul gerakan konservatif, Islam konservatif, dan gambaran masa depannya seperti apa? Ini harus dirancang. Ya, itu tema-tema yang akan kita kaji. Kalau itu didalami secara didaktik, metodik, ilmu pendidikan, sosial, politik, dan seterusnya, insya Allah wawasan kita tambah. Ketika mengajar itu, tambah semangat, tambah perhatian pada anaknya orang. Kita ngajarkan pada anaknya orang, bukan anaknya sendiri. Tugas kita apa? Bukan melempar. Bahasa yang bagus apa? Mengirim, mentransfer sehingga mentransfer apa namanya? Nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah kepada peserta didik kita yang nanti akan bertugas peradaban masa depan. Kalau kita di sini aja di sekolah, saya di perguruan tinggi sudah cukup. Tapi siswa kita ke depan. Kalau itu nggak diperhatikan, makanya di Spanyol jatuh, macam-macam karena regenerasinya nggak benar. Dari pendidikan. Tugas kita itu di sekolah ya, tapi di visi kita, di hati kita itu menyiapkan anak didik kita, ditransfer values,
knowledge, skill untuk berperan di peradaban masa depan. Nah, kalau pernyataannya Sayyidina Ali, "Allimu auladakum." Sholat. Ada yang hafal ya? Lupa saya. "Allimu auladakum." Didiklah anak-anakmu. Di salah satu khisolin. Betul. Fa'innahum makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Ya. Karena mereka itu akan hidup pada satu era milenial berbeda dengan eranya kamu guru-guru. Hebat itu, hebat. Li zamanin ghairu zamanikum. Ada pertanyaan? Dialog? Ya, karena ini pendidikan Islam pasti ya saya bicara konservatif ya. Kemudian apa namanya Islam rasional, ada Islam modern pasti tradisional. Ya, itu visi keagamaan itu mempengaruhi proses pendidikan. Ya. Nah, ke depannya pendidikan Islam termasuk pelajaran agama Islam di sekolah, di madrasah, wawasannya agak luas sehingga tidak hanya fokus pada keimanan ibadah. Kalau kita bermasalah di ekonomi ya fikih muamalahnya diperkuat, entrepreneurnya diperkuat. Ya, beberapa tahun yang lalu, 5 atau 10 tahun yang lalu, karena ada yang mau besar, diantaranya kan menuntut mengapa Cina itu kaya, ya, karena kita nggak mengamalkan fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Ajarannya ada, tapi kita nggak menerapkan fikih muamalah. Nah, karena Ustadz biasanya ke dunia ini kurang diperhatikan, ya, tapi fokus kepada ibadah dan keimanan. Ya, ini makanya nanti isu ketika observasi lingkungan ini aneh kayaknya, apa kaitannya dengan Islam itu? Nah, kita kalau dalamnya itu banyak ajaran Islam tentang lingkungan. Nah, diantaranya nanti guru agama ada partisipasinya untuk pembentukan lingkungan sekolah yang bagus. Ya. Wah, ada Pak, pas peresmian doa, itu lumayan, lumayan. Nah, ada literasinya tak? Di kelas itu pernah menerangkan ajaran Islam tentang lingkungan nggak? Nah, nanti kita pelajari. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ramadan itu lomba. Jadi videonya silakan. Belum tahu informasi itu tentang apa? Lomba kultum. Kabupaten mengadakan. Iya, ini Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak datang rapat. Banyak disangkutkan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan Bu Umayyah. Ya, ini mohon maaf Ustadz, tadi saya agak lambat lagi perjalanan terus datang langsung. Ya. Biasa di sinyal kadang-kadang bermasalah. Ya. Ada pertanyaan? Ya, tentang sejarah pendidikan Islam itu awal mulanya itu memang yang mempelopori itu memang Nabi Muhammad sendiri, Ustadz ya? Ya. Dan itu bisa dilacak dari ayat yang pertama turun. Itu ayat pendidikan. Iqra. Ya, baca. Maksudnya kita belajar membaca, mengajari cara membaca. Dan ketika peperangan, tawanan non-muslim itu bisa bebas dengan cara mengajari Iqra, tulis baca toh? Di sejarah Islam, paham ya Ibu? Ya. Ya. Iqra. Tapi ketika Iqra jangan lupa, ini kan pendidikan Islam ini. Iqra bismi rabbika. Kalau Iqra saja ini keduniaan, sekuler bahasa akademiknya. Tapi kalau Iqra bismi rabbika, nah ini beda ini.
ketika baca sains, baca dunia manusia, ya, jangan lupa Tuhannya, dilibatkan. Kullu amrin ribadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan apapun, urusan bisnis, ya, tidak dikaitkan dengan Allah, fahuwa abtar, fahuwa sia-sia, terputus ya, secara spiritual. Jadi kita sepakat ya, ayat yang pertama turun itu adalah ayat pendidikan. Ya. Saya kira itu, Bu. Kalau baca teks namanya ikra, kalau baca keadaan namanya istiqra. Ya. Ada lagi. Ya, Ustadz, satu lagi Ustadz. Ya, silakan. Untuk terkait dengan sejarah pendidikan, nah ini Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 dan seterusnya, itu kan juga ahli hikmah ya Ustadz ya. Itu kok ada yang mengatakan itu ahli hikmah ya, tapi kok beberapa ulama sebenarnya ada yang mengatakan nabi yang tidak terdeteksi gitu loh. Iya. Ya, kalau saya diajari sejak kecil, nabi itu banyak sekali. Iya. Beribu-ribu. Titik. Tapi Rasul yang wajib diketahui 25. Titik. Ada catatan, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya, untuk etnisnya, untuk apa ya, rasnya. Ya, ini terakhir. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mengapa? Ini akademik ya. Mengapa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin? Nah, ini pertanyaan perlu dicari. Apa Nabi Muhammad itu enggak hanya diutus pada orang Arab? Jangan-jangan Nabi Muhammad itu bukan Arab asli, kan seperti itu. Pak Komar, masih ingat ya? Di sekitar Mekah dulu ada pemukiman atau enggak ada? Sebelum Nabi Ibrahim hadir. Ada yang tahu? Belum ada, Pak. Belum ada. Jadi ya ini alinea baru. Nah, yang datang pertama Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Saya Hajar, Pak. Hajar batu. Siti Hajar. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu suku apa ini? Etnis apa ini? Warna kulitnya apa? Wah, putih, gagah, tinggi, ya, dari sekitar Palestina ya, dekat-dekat Israel. Ya, apa namanya? Sekitar itu. Kalau Siti Hajar ini dari mana? Siapa yang Muhammad Wahid? Belum tahu ya, Pak. Nah, Pak Komar, Bu siapa ini? Rohmiati? Iya, Siti Hajar itu orang Afrika, warna kulitnya hitam. Jadi di Arab Saudi, penduduk pertama itu bukan bangsa Arab. Ya, maka kita kalau dicari di Google itu tulis Musta'aribah namanya. Musta'aribah itu diarabkan. Jadi suku Quraisy itu suku baru bentukan dari berbagai etnis. Dalam sejarahnya suku asli Arab Yaman sekarang itu, Yaman. Nah, ketika lahir Nabi Ismail, nah, baru dia nikah dengan suku Arab dan seterusnya. Jadi kakek nenek buyut Nabi Muhammad itu dari berbagai etnis warna kulit, ya, menarik ini dikaji. Tapi nggak usah jadi tesis lama itu, nggak selesai nanti.
Dan nggak usah diceritakan di ceramah masjid nanti pas Ramadanan kultum 7 menit itu, oh ini ada informasi, wah dilempar batu itu, dilempar batu. Dilempar batu. Jangan, ini pengetahuan ilmiah, hanya pengetahuan. Karena Nabi Muhammad dari berbagai etnis, suku, budaya, maka wajar pantas Nabi Muhammad bisa memimpin seluruh umat manusia yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ini antropologinya, ilmu antropologi. Ada pertanyaan lagi? Minggu. Ya, ini Ustadz, maaf Ustadz, Ya. terkait dengan Nabi Muhammad memang sebelum menerima wahyu itu kan termasuk golongan yang umi ya. Umi dalam hal ini kan masa tidak bisa membaca, menulis dan membaca ya. Memang belum terdeteksi karena waktu itu belum menerima wahyu ya. Tapi setelah dibimbing oleh malaikat Jibril, istilahnya kayak kita dibimbing oleh seorang dosen, akhirnya terus berkembang tahu. Nah itu Nabi Muhammad itu dalam hal ini umi itu yang bagaimana Ustaz? Saya sendiri nggak tahu. Ya. Tapi pengetahuan saya dari ustadz-ustadz itu Nabi Muhammad memang umi, istilahnya ya, penafsirannya katanya nggak bisa tulis baca. Tapi bermasalah kalau Nabi Muhammad itu bisa tulis baca. Karena Nabi Muhammad bisa nulis baca malah bermasalah itu. Karena nanti berkaitan dengan ya, bukan berhadapan dengan kita lah. Jadi antar non muslim itu kalau kita kan satu iman ya, nggak jadi soal. Tapi berhadapan dengan bangsa-bangsa yang non muslim itu bermasalah. Apalagi kalau di ilmiah itu namanya orientalis ya, akademisi yang dari barat itu. Orientalis ya. Ya orientalis. Ini Bapak Ibu maaf ya. Ini tapi saya dengar-dengar memang itu perlu ditafsiri kan. Perlu ditafsiri. Ya. Sebetulnya yang pintar baca tulis itu non muslim waktu itu. Kan Islam kan baru ya. Ini jangan pikirannya jangan Islam sekarang. Ya, makanya ketika perang tangkapan perang itu kamu bisa bebas kalau ngajari sahabat saya baca tulis. Itu penting maksudnya. Dalam profesi kita ini pentingnya pendidikan. Jangan berpikir ini formal, informal, non formal, dulu nggak ada. Itu pendidikan masyarakat berarti non formal. Di keluarga iya. Saya kira itu Ibu, saya nggak punya pemahaman yang lebih dalam dari itu. Iya, makasih Ustaz. Ya, karena ini di sebelah kita itu ada orientalis namanya. Jadi akademisi ya dari barat yang memang tujuannya untuk menjatuhkan ya, menjatuhkan. Di ilmiah sudah paham itu, terutama di studi Islam sudah paham. Ini akademisi Islam dari mana itu sudah paham. Nah, kalau kita sesama muslimnya menggarap pendidikan bagaimana alumni kita itu bisa bersaing di ummatan wahidah, di umat global ini. Ummatan wasaton menjadi penengah yang bisa mengatur semuanya. Nah ini masalah ketika pemilihan kepemimpinan nasional, mengapa alumni sekolah kita kok ini negeri ya, kalau negeri peluangnya banyak, terutama sekolah Islam itu dari yayasan Islam itu sulit. Jangan-jangan ada visi atau paham dalam Islam, pokoknya kalau nggak ada dialog langsung blek, nah itu bermasalah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini di hadapan saya catat tadi ada beberapa dari negeri, alhamdulillah itu kesempatan untuk menyebarkan ajaran Islam yang meliputi, ya, bukan hanya ibadah dan akidah, ya, tapi meliputi. Nah, tadi belum dibahas. Bicara pendidikan Islam ada 3. Satu, bicara ilmu pendidikan Islam, kita ini kuliah ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, masjid.
Nah, yang kedua lembaga pendidikan Islam atau sekolah umum tapi sekolah ada dikelola oleh yayasan Islam atau sekolah Islam. Ada di Jogja banyak SMP Islam, sekolah Islam terpadu. Dua. Yang ketiga, ini adalah materi atau mapel atau mata kuliah atau mata pelajaran agama Islam di sekolah atau di perguruan tinggi. Jadi kalau ada orang pendidikan Islam, tanya dulu, ini apa yang dibicarakan? Materi pendidikannya, lembaga pendidikannya, atau ilmu pendidikan Islam? Ya. Saya kira itu. Jadi kalau ilmu pendidikan Islam, nah sekarang ada anjuran untuk integrasi, interkoneksi ilmu sains dan agama. Di UI ketika bahas teknologi dikaitkan dengan agama Islam. Yang mengajarkan agama Islam dikaitkan dengan matematika, fisika, kimia, semua. Namanya di UI diarahkan semua dosennya seperti itu. Kalau di jurusan saya, kita ini namanya multi perspektif. Satu masalah dilihat dari berbagai sisi. Multi perspektif. Nah, makanya dulu IKIP jadi universitas, YIN jadi universitas. Maksudnya ilmu itu sudah saling berhubungan. Jadi studi Islam, bagi yang ngajar pendidikan Islam, ya itu juga ikut membantu memperkuat matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Saya kira itu. Nah, makanya nanti observasinya guru agama atau materi PAI ada yang berkaitan dengan lingkungan enggak? Karena saya mengembangkan multi kecerdasan dalam pendidikan Islam berdasar maqasidus syariah. Ya. Nanti minggu keberapa saya jabarkan itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian cukup ya. Pertemuan pertama minggu depan kita kalau membandingkan pakai teori apa, metodenya seperti apa. Satu hal Pak Dokter. Silakan Pak Munawir. Mohon maaf, saya masih di jalan ini, jadi terkait dengan jadwal perkuliahan kita. Kami ini kan kebanyakan adalah guru-guru aktif yang masih mengajar di jam-jam aktif seperti itu. Dulu awal kesepakatan kita ketika mau masuk UII, perkuliahan kita itu adalah perkuliahan yang di end weekend gitu Pak. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini kaitannya dengan itu, mungkin jadwal kita bisa di Sabtu atau di Minggu seperti itu, atau di Jumat sore gitu. Ya, saya kasih penjelasan. Ini kita kan ada yang ngatur Bapak Ibu. Negara itu, kalau weekend nanti ditutup gitu Pak. Maka jadwal yang dilaporkan seperti itu. Ada titik ya, ini alinea baru. Tapi yang dilaporkan ke pemerintah itu sesuai jadwalnya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau reschedule Sabtu Minggu, saya setuju. Ya, gitu ya. Tapi nanti tanggal jamnya saya tetap. Paham ya? Ya. Iya Pak. Nah, yang penting awal-awal diikuti dulu ya Ustadznya. Ya, pokoknya paham rasional. Kok gini, nggak usah banyak. Karena ini berkaitan dengan struktur namanya kebijakan. Paham ya Pak Ibu? Nah, karena kesepakatan hari ini Minggu atau Sabtu saya manual dirembuk sendiri jam berapa? Ya. Mungkin langsung aja Pak Dokter, karena ini kan baru pertama baru Pak Dokter yang memberikan kuliah. Sementara jadwal kita yang ada yang sudah dari yang paten seperti kemarin itu adalah Pak Joko itu di hari Jumat. Ya. Jadi hari Sabtunya kita masih free. Kalau bisa minggunya ya kita alihkan lah.
Ya. Karena biasanya untuk family time gitu. Oke. Iya, Sabtu pagi, siang, sore, jam malam, Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi Kalau bagus. Sabtu jam 1 siang gimana Pak? Oh, Dokter? bisa. Oke. Sepakat semua? Jadi, Bapak Ibu gimana Sabtu untuk PPI? Sabtu jam 1 siang? Sepakat. Siap. Siap ya? Siap, Pak. Siap. Nah, karena ini kesepakatan. Dari dicatat nggih di Oke, anu catat biar semua. nanti mapel yang lain biar enggak tubrukan. Oke, siap. Sabtu siang jam 1. Tapi Sabtu besok enggak atau Pak Dokter? Ya, nggak apa-apa Sabtu. Oh, minggu depannya, Belum kan? Ya. Minggu depan. Ya. Tapi yang di-share saya, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai digarap ya. Buat artikel itu. Ya, Siap. Ya, artikel 10 halaman atau 15 halaman. Caranya nggak usah beli buku. Modelnya makalah seperti itu, Nggih. Ya, makalah, dibuat artikel. Ini kan ada HP, Oh, Bapak ya. Ibu sekalian. HP itu ada G. G itu apa? Google. Hah? Google. Ya. Di tengah Google segi 4 itu ditulis G Cendikia. Coba klik G Cendikia. Ditulis dulu. Ini latihan. Bisa aja Ustaz nanti. Cendikia. Cendikia, Pak. Ya, G Cendikia. Sudah ketemu? Oke, sampun, Pak. Nah, diklik G Cendikia, ketemu, klik. Sudah? Oke. Nah, di situ semua artikel ilmiah. Ada segi 4 nulis. Tulis perbandingan pendidikan. Keluar semua itu. Pendidikan Jepang, pendidikan apa. Paham ya? Ibu Umayyah sudah nulis. G Cendikia, klik. Nah, di situ ada tulis perbandingan pendidikan. Islam nggak, Pak? Nggak. Nah ya, boleh. Pendidikan Islam, pendidikan Kristen, ada semua itu. Tapi sifatnya ilmiah, di situ artikel. Oh. Yang penting artikel ilmiahnya itu. Paham ya? Ya, dari situ di-download sesuai kepentingan. Siap, siap. Nah, ngambil 5 atau 10 artikel yang sesuai, baru nyusun tugasnya itu. Nanti yang sambil japri. Kalau di grup terlalu seru itu japri. Yang japri saya pertama kali Ibu Umayyah. Semuanya japri saya. Jadi tugas-tugas di japri. Pak Komar, paham tadi? Google, tulis Google Cendikia, klik, minta apa di situ. Yang tidak keluar hanya minta duit nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Udah ya? Walaupun sudah kerja, baiknya nggak usah beli buku. Cukup pakai sini aja. Paham ya? Ada semua. Udah. Yang penting kuotanya ada, jalan. Enaknya masa pandemi ya Pak Dokter. Nah, alhamdulillah ini blessing in disguise. Ini musibah tapi hikmahnya banyak. Betul. Hikmahnya banyak. Semua takdir Semua Allah disyukuri itu, ya Ustadz ya. betul, disyukuri alhamdulillah. Yang penting kita jaga diri, terhindar dari virus, insya Allah. Amin. Amin Ustadz. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Senang responnya positif. Kita berkembang bersama. S2 ini 1,5 tahun. Yang lama itu tesis. Mulai sekarang japri, saya bimbing, tapi nanti kalau mau jadi tesis itu
Tidak harus saya pembimbingnya, paham ya? Paham. Saya dari pusing-pusing gimana Pak Ajar? Oh gini. Semangat, yang penting semangat. Bila Oke, kita tutup ya. Dengan doa. Ya Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa Warinal batila batila Wa warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nuwun Pak Dokter. Iya, Bapak. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Amin.